Selamat pagi Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMK Kristen Immanuel Pontianak yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan nikmati akan hadirat-Nya. Ibadah pagi ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Firman Tuhan dalam Mazmur 135 ayat ketiga mengatakan, "Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah." Mari kita mengangkat pujian, kita meninggikan Allah kita memuji kebesaran Allah kita, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena sekali lagi Tuhan mengizinkan kami, keluarga besar SMK Kristen Immanuel, pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun secara online. Kami boleh mengarahkan akan ibadah mingguan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini, kiranya Tuhan boleh menikmati segala puji-pujian, segala penyembahan kami, dan Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, suci kuduskan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, agar setiap benih firman yang ditaburkan boleh membantu kami, boleh menolong kami untuk hidup lebih berkenan dan hidup memuliakan Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pendasaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami segera berdoa.
Amin. Kita akan terus memuji memuliakan Tuhan dengan sebuah pujian bagi Dia. Bagiku, Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia jalannya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita ulangi dari pertama. Ya Yesus, Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia jalannya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan
yang pada pagi ini akan disampaikan oleh penginjil Fu Chiu Lang dengan tema kesetiaan. Mari sebelum menyebut firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa yang rindu akan sungai Tuhan, biarlah kita senantiasa rindu akan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa merindukan akan hadirat Tuhan, merindukan akan pengajaran Tuhan, merindukan senantiasa akan persekutuan dengan sesama dan firman yang Tuhan berikan bagi kita. Melalui lagu ini, biar kita boleh sekali lagi merenungkan, sekali lagi boleh mempersiapkan hati untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan dari pertama, seperti rusa rindu akan sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
Untuk selanjutnya kami serahkan kepada hambanya penginjil Fujiola untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih indah kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh datang bersama-sama memuji nama-Mu dan terlebih akan mendengar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mendapati setiap kami memiliki hati yang rindu untuk belajar dari firman-Mu, untuk diubahkan melalui firman Tuhan hari ini. Kami berdoa menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengawali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama dari Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Mari kita membuka Alkitab kita. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenal buah Roh Kudus dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Mari kita sebutkan satu persatu dari yang sudah adik-adik pelajari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal lagi, yaitu kesetiaan. Tetapi sebelum itu, Ibu akan menceritakan suatu hal yang Ibu pelajari tentang kesetiaan. Dari dulu, di rumah Ibu selalu ada seekor anjing. Dari waktu ke waktu, Ibu belajar satu hal yang ada pada semua anjing yang pernah dipelihara, yaitu kesetiaannya. Sepanjang yang Ibu tahu, belum pernah Ibu temui anjing peliharaan yang tidak setia kepada tuannya. Adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang apa artinya setia. Apakah sama dengan pengertian umum? Apakah kesetiaan itu buta atau bagaimana? Kita akan belajar melalui firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kalau kita mengacu kepada kata kesetiaan yang dipakai dalam Galatia pasal 5 ayat 22, maka menurut kamus bahasa aslinya, ternyata akar katanya sama dengan kata iman. Kalau mau ditarik pengertian lengkapnya, maka kesetiaan menyangkut seluruh kualitas diri, stabilitas, dan ketergantungan yang terus-menerus kepada Allah yang dapat dipercaya, dan bukan sekedar suatu sifat bawaan saja. Dalam hubungannya dengan iman, kesetiaan itu muncul dari adanya relasi dan pengenalan yang benar kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar makna kesetiaan ini dari satu tokoh dalam kitab Perjanjian Lama. Mari kita membuka dari Alkitab kita, Kejadian pasal yang ke-6, ayat 13 sampai 22. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 13 sampai 22. Jika adik-adik sudah menemukan ayat firman Tuhan ini, silakan diperhatikan, Ibu akan membaca untuk kita semua. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 13 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk,
sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu yakin kalian sudah pernah mendengar kisah tentang air bah ini sebelumnya. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah batra atau kapal karena seperti yang dikatakan di ayat 13, bahwa Tuhan berkehendak untuk menghukum dunia karena dosa yang begitu parah. Kalau kita tarik ke bagian sebelumnya, yaitu di Kejadian pasal 6 ayat 1-2, dikatakan di situ bahwa mereka tidak menjaga hukum moral soal kekudusan hidup. Dan di ayat ke-13 ini, Tuhan juga mengatakan bahwa bumi penuh dengan kekerasan. Oleh karena itu, Tuhan murka dan bermaksud untuk menghukum dunia dengan air bah. Adik-adik, kalau dicocokkan dengan kamus Alkitab, maka besar kapal yang dibuat Nuh adalah 135 meter kali 22,5 meter. Dan tingginya adalah 13,5 meter. Kalau mau dicari persamaannya, besar kapal ini sama dengan setengah lapangan bola dan tingginya sama dengan gedung 4 tingkat. Kita bisa bayangkan bersama bahwa Nuh bukan seorang tukang kayu, apalagi ahli membuat kapal. Dan pada zaman Nuh, orang tidak pernah membayangkan akan datangnya banjir seperti sekarang. Dan tidak ada tanda apapun yang bisa membuat orang percaya bahwa tanah yang mereka injak akan terendam air selama sekian puluh hari. Jadi bisa kita bayangkan bahwa Nuh mengalami banyak tantangan dalam menuruti perintah Allah ini. Tantangan pertama adalah dari dalam. Nuh pertama-tama harus percaya kepada perkataan Tuhan sebelum ia mampu untuk mentaatinya. Ia harus mengatasi pikiran bahwa air bah ini tidak mungkin terjadi. Ia juga harus dapat meyakinkan seluruh keluarganya agar mendukungnya dalam proses pembuatan batra. Tantangan kedua datang dari luar, yaitu proses pembuatan dan proses pemberitaan. Seperti yang diperintahkan Tuhan, ia harus membangun batranya dari kayu gofir. Seperti apakah kayu gofir itu? Kayu gofir sepintas seperti pohon cemara.
namun sangat kuat dan lebih besar dari cemara. Nah, adik-adik, total berat dari bateranu dalam kamus Alkitab menerangkan adalah sekitar 43.000 ton. Jadi adik-adik bisa bayangkan kesulitan yang dihadapi oleh Nuh dalam proses pembuatan batra. Kesulitan dari luar yang lain adalah bahwa orang-orang di sekitarnya tidak mau percaya kepada berita pertobatan yang Nuh bawakan. Buktinya, sampai dengan pintu batra ditutup, tidak ada orang selain keluarga Nuh yang percaya bahwa akan datang air bah. Ibu bayangkan, pasti keluarga Nuh diolok-olok, ditertawai, dan diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Tetapi adik-adik, Nuh tetap menunjukkan kesetiaannya dalam mentaati perintah Tuhan. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Nuh dalam membuat batra tersebut tidak terlepas dari imannya kepada Tuhan. Nuh tidak sekedar menunjukkan ketaatan yang buta, tapi ia menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat itu dengan dasar relasi dan pengenalannya kepada Allah yang benar. Nuh terus-menerus bergantung kepada Allah yang memberi perintah. Dan karena itu, ia dan keluarganya membuat batra itu. Nah, kalau Nuh dapat terus setia kepada Allah di tengah-tengah kuatnya tekanan untuk menentang Allah karena ia tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang harus ditaati lebih dari apapun juga. Sekarang ibu mengajak adik-adik untuk mengakui, sudahkah memiliki apa yang disebut kesetiaan ini? Kita sudah belajar bersama bahwa kesetiaan yang dimaksudkan Alkitab tidak sama dengan konsep kesetiaan dunia. Sehingga sebagai orang percaya, kesetiaan seharusnya menjadi karakter yang melekat dalam hidup kita. Entah itu kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kesetiaan itu ketika ia dengan taat melakukan kehendak Bapa untuk menebus dosa manusia. Apakah kita memiliki kesetiaan ini? Apakah kita setia pada hal-hal kecil dalam hal membaca Alkitab, berdoa, beribadah, memberi persembahan, dan setia melakukan dengan penuh tanggung jawab tugas-tugas yang ada di depan kita sebagai seorang pelajar terhadap studi kita, sebagai anak dalam keluarga, dan apakah kesetiaan kita juga ada pada pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Setiakah kita pada segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita amati dunia saat ini mulai kehilangan dengan yang namanya kesetiaan. Hal ini bukan hanya terjadi di dunia sekuler, tetapi juga dalam komunitas orang Kristen, kesetiaan mulai sulit ditemukan. Kehidupan pengikut Kristus secara pribadi mengalami krisis dalam hal kesetiaan. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ditemukan adanya para pengikut Kristus yang meninggalkan imannya ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Di tengah kondisi dunia yang mengalami krisis kesetiaan, adik-adik semua dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mengikut Tuhan dengan setia bukan hanya sekedar menjalani rutinitas dan formalitas sebagai seorang pengikut Kristus yang bisa dilihat oleh orang lain. Namun hendaknya kesetiaan itu didasari oleh komitmen pribadi kita kepada Tuhan. Kesetiaan merupakan sebuah proses yang harus kita jalani seumur hidup. Seperti Tuhan Yesus yang setia kepada kehendak Bapanya. Demikian juga para rasul yang setia walaupun mati secara martir. Hal-hal seperti ini yang harus kita teladani adik-adik. Kesetiaan dalam menjalani panggilan kita
sebagai seorang pengikut Kristus bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan tanpa rintangan dan tantangan, tetapi justru kesetiaan kita dituntut dan teruji ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, ada satu proyek ketaatan yang Ibu ingin kita lakukan bersama, yaitu Ibu ingin kita dalam 1 minggu ke depan mencatat bahan devosi dari sekolah yang setiap pagi adik-adik dengarkan. Lalu menuliskan hal-hal apa saja yang kalian dapat secara pribadi dari renungan itu. Dengan setia melakukan hal kecil seperti ini, Ibu berharap Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi di masa mendatang kepada kalian. Dan untuk menutup perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan membaca dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Kita akan bacakan bersama ayat firman Tuhan ini yang ada di slide ya. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amin. Mari kita kembali menundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari tentang kesetiaan. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan siap untuk menjalani firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dan pimpinlah setiap kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam keadaan dan situasi seperti apapun. Mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita responi firman Tuhan dengan sebuah pujian, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku dari depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri
tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan masuk ke dalam pembelajaran KBM PJJ pada hari ini. Ya Tuhan, menolong kami untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Dari awal hingga akhirnya, Tuhan terus yang memimpin, memelihara. Dan biarlah semuanya itu boleh berkenan dan memuliakan Tuhan. Berikan kelancaran dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.